dari sini nih Pak. Atau gini kan baru berdua ya. Saya tunggu sebentar lagi Pak ya. 5 menit atau 10 menit lagi gitu ya. Ya, siap Supaya Pak. semuanya kumpul ya. Siap Oke, Pak. baik. Nanti hari ini kita belajar tentang ini, vibrasi. Tapi tidak secara teknis di mata kuliahnya Pak Arya. Vibrasi di sini nanti hubungannya ke mana? Ke konstruksi gitu. Nih, kalau lihat nanti akibat terjadinya vibrasi akan seperti ini. Oke, teknisnya di mata kuliah Pak Arya. Saya cuma buka kulitnya aja. Oke, Pak? Siap Pak. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Pak. Selamat sore. Baik. Kita mulai ya. Sampai maghrib aja. Tugasnya mau ada tugas lagi enggak? Cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Oke. Jadi ini sebenarnya pertemuan terakhir, tapi bukan terakhir sih. Minggu tahun baru setelah tanggal berapa tuh? Eh, jadi pertemuan terakhir itu adalah minggu depan libur, minggu setelah tahun baru baru masuk lagi. Itu pertemuan terakhir. Kalau yang anak pagi itu saya minta presentasi dengan kapalnya, hasil hitungannya semua, PR selama 1 semester. Kalau kelas ini perlu presentasi? Perlu? Cukup? Cukup Pak. Hah? Tidak Pak.
Oh tidak, oke. Jadi terakhir kita bicara tentang vibrasi kapal. Jadi mata kuliah vibrasi nanti adanya di Pak Arya. Perhitungannya, teorinya, dan seterusnya. Cuma nanti yang harus Bapak Ibu mengerti adalah kalau nanti ketika proses pembangunan kapal selesai, Bapak Ibu harus hitung vibrasi yang terjadi pada kapal. Nah, untuk perhitungan vibrasi dan yang lain, ini tinggal Bapak update. Misalnya kalau mau pakai kelas BKI silakan, mau pakai kelas kan, gitu ya. Nah, ini ada di sini aturannya. Ini contohnya aja. Bapak Ibu bisa ambil gitu apa namanya dari BKI kalau yang ini atau mau dari kelas manapun silakan. Oke. Nah, di sini nanti ada perhitungan tentang vibrasi yang terjadi pada kapal. Nah, misalnya kita kan sudah gambar, sudah menghitung apa namanya konstruksi mulai dari scantling gitu ya. Kemudian kita sudah gambar midship section, Bapak Ibu pasti sudah tahu. Kemudian kita sudah gambar profil semester ini, harusnya sudah selesai. Kemudian kita juga sudah menggambar bukaan kulit. Kita sudah gambar semester lalu di konstruksi kapal 1. Kemudian masalah biaya dan seterusnya sudah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika pembangunan kapal selesai, kemudian nanti Bapak Ibu harus cek apakah kapal itu mengalami vibrasi atau tidak. Sumbernya dari mana. Kemudian Bapak Ibu harus ukur vibrasi yang terjadi. Kalau memang itu misalnya tidak sesuai dengan kontrak, Bapak Ibu bisa kenakan penalti atau minta perbaikan dari galangan yang dimaksud. Gitu kan? Nah, kalau kapal itu mengalami vibrasi, itu banyak nanti impact yang terjadi pada kapal. Baik kapal itu secara apa namanya struktur, tuh. Yang kedua adalah kapal itu dalam operasinya. Jadi kalau dalam operasi misalnya, terutama kepada awak, itu akan mengakibatkan kelelahan. Nah kalau kelelahan terjadi, itu biasanya itu kecelakaan akan mudah terjadi. Nah untuk menurunkan tingkat kelelahan akibat vibrasi, bikin vibrasinya kalau memungkinkan tidak ada di kapal. Nah jadi nanti dia bisa menjadi noise, itu dia bergetar kemudian menimbulkan berisik noise akibat vibrasi sehingga orang tidak nyaman terutama awak kapal sehingga akan meningkatkan kelelahan. Oke. Nah, kalau vibrasinya di mekanikal gitu, dia itu bisa osilasi. Nah, ini yang akan mengganggu struktur kapal. Gitu ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus cermati nih kalau setelah pembangunan kapal. Jadi misalnya kalau vibrasi itu yang terbesar itu datangnya dari permesinan apa namanya? Artinya nanti mesin kapal, sistem apa namanya? Poros dan yang lain termasuk nanti dia itu akan ketemu dengan lambung kapal. Jadi nanti ketemunya itu kan dengan dudukan. Nah, dudukannya bagaimana, kemudian mesinnya bagaimana, bergetarnya bagaimana gitu. Nanti dilihat. Kalau air conditioning dan seterusnya itu apa ya, minor. Yang besar itu adanya adalah dari sistem permesinan. Oke. Mungkin juga nanti dengan mesin-mesin lain, misalnya mesin mooring dan yang lain. Tapi umumnya adalah dari mesin induk atau mesin bantu pada kapal. Oke. Nah, ini preferensinya. Ketika nanti desain, nanti Bapak Ibu nanti harus cek vibrasinya itu dengan penggunaan komputer. Itu sudah ada sekarang. Kemudian nanti kalau misalnya berisiknya terutama bisa nanti digunakan dengan isolasi. Ini biasanya di ruang mesin nanti akan diisolasi nih untuk menurunkan kebisingan dan seterusnya.
Tapi kalau vibrasi itu tidak bisa dengan isolasi. Itu nanti apakah nanti penguatan pada titik tertentu dengan konstruksi dan yang lain, itu nanti dicek. Kontrol pada sumbernya. Oke. Nah, bisa nanti dari propeller, dia swing, bisa dari poros yang tidak sesuai dengan dudukannya, bisa juga dari permesinan yang tidak apa namanya ya appropriate antara dudukan dengan sambungan pada lambung kapal. Nah ini yang harus dicek nanti. Oke. Nah jadi kalau di MLC 2006 standarnya adalah untuk awak kapal. Jadi salah satunya adalah noise dan vibrasi. Kalau yang lain nanti baca aja nih. Kalau dari size room, heating, kemudian sanitary, lighting, hospital, dan seterusnya itu baca sendiri. Ini ada di mata kuliah sistem perlengkapan nih. Nah khusus di C, Bapak Ibu nanti ada alat ukurnya nanti untuk vibration meter gitu, termasuk noise meter, Bapak hitung nanti di kapal. Gitu ya. Nah, kalau melebihi dari standar MLC 2006, maka kapal itu harus dire. Apakah re perbaikan gitu, besar atau kecil, artinya nanti berisik dan apa namanya getaran itu harus di bawah ini ambang batas yang disyaratkan oleh MLC. Nah harusnya nanti kalau Bapak Ibu di kelas atau di mungkin di kapal ada Pak Heri di sini atau Bu Lina, ada Pak Heri dan Bu Lina. Iya, Pak. Kalau di kapal gimana standarnya Pak untuk vibrasi? Atau Bu Lina? Vibrasi nggak? Enggak dimasukkan. Halo? Oke. Harusnya nanti kalau Bapak Ibu di kelas atau di mungkin di lembaga atau di institusi yang meng-approve kapal itu layak atau tidak, baik dari sisi apa namanya konstruksi maupun dari kenyamanan awak, itu harus ini dihitung nih di poin C yang terakhir nih. Oke, kalau melebihi ini tidak sesuai dengan ini, berarti tidak boleh harus direduksi. Kalau noise itu tadi bisa dengan ini, dengan apa namanya, dengan isolasi. Tapi kalau vibrasi harusnya tidak. Nah, nanti cek vibrasinya itu timbul dari propeller, apakah dari as propeller, ataukah dari sistem permesinan terhadap lambung kapal. Cek di sana apa yang harus dilaksanakan. Nah, teori dan itunya tanya ke Pak Arya. Oke, nah jadi kalau ini nanti apa namanya untuk yang masalah vibrasi bisa lihat dari sini. Jadi kriteria vibrasi itu gimana? Yang tadi kalau dari awak kapal itu minta KMLC 2006. Kalau itu. Kalau dia dari struktur dan yang lain itu standarnya kelas. Oke. Nah, jadi nanti kalau sudah tahu standar kriteria apa yang harus dilaksanakan di vibrasi, maka cek di sini. Oke. Nah, dia itu permasalahannya apakah propeller blades, main engine, dudukan, dan seterusnya. Nah, kalau sudah ketemu di sini, maka di sini keluar detail. Kemudian, hitung calculated natural frequency and vibration response. Harusnya di mata kuliah Pak Arya keluar di sini. Ya. Nah, kalau sudah ini keluar, sudah dihitung, sudah di-measure dengan ukuran gitu, dengan vibrasi meter dan noise meter, maka apa yang harus dilanjutkan perbaikannya? Yang pasti, Bapak Ibu harus hitung ini. Vibrasi response. Kalau di mata kuliah pada sudah dihitung, sudah diajarkan cara menghitung ini. Frekuensi dan vibration response. Sudah. Pak Rusli lagi ngambil kan ya? Ya, sudah, Pak. Sudah diajarkan. Ya, Pak.
Sudah. Sudah, Pak. Hah? Iya, sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kalau berdasarkan nanti kriteria yang ada di kapal, Bapak cek hitung ini. Kalau ini ketemu, harusnya permalan bisa ketemu nih. Gitu ya. Nah, jadi cek dulu ini proses yang harus dilaksanakan. Kalau dia tidak sesuai, maka hitung ulang vibrasi yang terjadi di kapal. Cuma cek dari mana datangnya. Gitu ya. Nah, kalau yang di mana? Kalau yang di apa namanya? Kalau yang untuk awak, ini hitungannya adalah kalau di ruang akomodasi, rekreasi gitu, termasuk di ruang catering, ruang makan, itu sekitar ini. 1 sampai 80. Oke, tapi kalau di kabin 60 ininya, desibelnya. Oke. Nah, termasuk seluruh ruangan nih, termasuk di apa namanya? Di office gitu, di open recreation atau di mana, hitung di sini. Kalau dia tidak sesuai MLC, ini datangnya dari MLC ini. Silakan Bapak Ibu putuskan apakah harus pasang apa namanya tadi isolasi khusus untuk yang noise kalau ini. Kalau yang tadi adalah vibrasi. Nah, noise ini levelnya di sini. Dia dengan desibel. Alatnya nanti ada itunya. Oke. Nah, kalau vibrasi, Bapak cek dari sini. Kalau lihat dari ISO, dia minta dari sini. ISO 6954 dan seterusnya, termasuk vibrasi kelas, seterusnya, dan seterusnya. Bapak cek dari sini ISO-nya mana, Bapak cek nanti vibrasi yang terjadi di kapal. Kalau tadi noise, sekarang vibrasi. Ini standar-standarnya nih. Kalau Pak Arya sudah ajarin ini nih. Kalau sudah, saya berhenti nih. Pak Rusli gimana Pak? Sudah diajarin? Yang mana, Pak? Ini, standar ngitung vibrasinya sudah diajarkan? Dari ISO-nya berapa gitu? Belum, Pak. Belum. Sudah selesai tapi perkuliahan? Belum. Masih ada 2 atau 3 pertemuan lagi, Pak. Waduh, 3 pertemuan. Jadi Bapak kalau nanti apa ke misalnya mau menghitung vibrasi di kapal, standarnya dari sini, di ISO-nya. Termasuk nanti dari kelas juga ada nih, struktural vibrasi. Jadi building specification-nya gimana, standar internasionalnya apa, kelas recommendation-nya apa, kemudian keluarlah kriterianya. Nah, kriteria kita sudah punya, mau dari ISO, mau dari kelas. Bapak ukur di kapal, kalau tidak sesuai ini, harusnya Bapak Ibu bisa tolak kapalnya. Kalau mau terjadi perbaikan, tadi cek, apa yang harus dikerjakan di sini? Apakah blades propellernya tidak cocok? Apakah main engine-nya tidak sesuai dengan ini? Atau asnya tadi tidak sesuai dengan dudukan dan seterusnya. Nah, kalau ini yang noise. Nah, kalau sudah ketemu ini, Bapak ukur nanti. Oke. Nah, yang paling besar, yang paling berat adalah kalau terjadi pada struktural kapal. Jadi nanti apa namanya? Material menjadi fatigue. Itu ya. Nah, kalau fatigue dan seterusnya, kemungkinan kapal menjadi bentuk kapal lambungnya menjadi seperti ini, itu apakah dia nanti menjadi vertikal atau transversnya yang kena, itu karena getaran kapal dari waktu ke waktu terus terjadi, ini akan mengakibatkan kelelahan pada kapal, kemungkinan nanti jadi patah, kemungkinan nanti jadi berubah strukturnya, itu sangat besar. Nah, kalau ini berarti kan nanti keselamatan pelayarannya terganggu, baik vibrasi maupun noise. Kalau noise itu umumnya adalah terjadi pada awak kapal. Gitu ya. Sebentar, saya mau ke itu
sorry, maaf tadi ada gangguan. Jadi misalnya gini, kalau mau Bapak Ibu misalnya atau siapa, itu sebenarnya ini bisa dijadiin apa namanya, tugas akhir. Jadi misalnya kalau nggak usah ngitung terlalu itu, jadi misalnya gini, kalau kalau misalnya saya di apa namanya, kalau di pemerintahan kan banyak kapalnya ya, kayak misalnya Pak Hari, Bu Lina, atau Pak Yoga gitu, atau Pak Saor. Misalnya kalau kasusnya Pak Saor, saya akan coba hitung. Misalnya Pak Saor punya kapal apa namanya? Kapal apa namanya? Patroli ya Pak Saor ya. Nah, misalnya Pak Saor hitung getarannya gimana dengan alat ukur ya. Kemudian misalnya noise-nya gimana itu. Ukur dari berapa kapal yang ada misalnya. Semakin banyak semakin bagus. Nah, nanti kelihatan di situ. Apakah seluruh kapal yang ada di tempatnya Pak Saor itu mempunyai standar noise dan vibrasi sesuai dengan aturan main, oke, baik internasional maupun ini. Nah, kalau misalnya dipikir bahwa banyak kapal yang tidak sesuai aturan main gitu, nah itu bisa diteliti. Jadi untuk membuka masalahnya adalah pertama ngukur dulu kapal ini bermasalah nggak dalam noise dan vibrasi misalnya. Kalau ada, nanti misalnya kapal apa yang terbesar, gitu. Nah nanti bisa dihitung dengan teori-teori yang ada di tempatnya Pak Arya. Apakah nanti jatuhnya itu karena baling-baling, gitu, tidak sesuai, atau karena masalah as propeller dan bantalan dan seterusnya, ataukah di sistem permesinan dengan bantalannya. Nah, itu bisa dijadikan TA nanti. Nah, kalau mau disusun dari sekarang juga sudah bisa. Itu. Pembimbingnya bisa Pak Agus. Pak Agus tuh jago vibrasi. Itu dosen yang terbaik kalau buat saya di bidang vibrasi. Nah, itu bisa dijadikan itu apa namanya? Salah satu apa namanya? Salah satu tema untuk mengangkat vibrasi yang terjadi pada kapal, gitu ya. Kalau Pak Saur mungkin misalnya ngambil kapal KPLP, atau misalnya Pak siapa lagi, itu di kapal perintis misalnya, itu bisa. Tapi harusnya satu orang satu aja yang mau ngambil. Tapi sebenarnya bisa semua kapal di grouping gitu, berdasarkan jenis kapal bisa aja. Nah, itu bisa dijadikan sebagai misalnya untuk mengambil skripsi nanti. Nah, tadi tanya Pak Agus, teori dan seterusnya. Nah, saya kalau ginian nggak terlalu itu. Yang paling hebat tuh Pak Agus. Itu saran saya kalau mau materi ini dijadikan bahan tugas akhir. Gitu ya. Atau misalnya siapa tuh? Pak siapa? Pak Rusli, Pak Saur, Pak Puguh. Pak Puguh kerja di bidang apa, Pak? Galangan. Di pelayaran Pak, OS Pak. Oh, pelayaran. Kalau misalnya Pak Puguh, kapalnya ada berapa di sana? Ada sekitar 28 Pak, tapi tongkang takbut. 28. Iya. Hah? Tongkang takbut Pak. Berarti takbutnya aja yang dihitung kan? Iya, takbutnya yang bisa dihitung. Oke. Kalau misalnya takbut, ada nggak yang bergetar di sana? Banyak. Ada sih Pak, kebetulan kemarin habis launching satu, itu ada vibrasi di as propeller. Nah, Jadi, gitu kan? propellernya dia nggak center. Jadi kita lepas di situ, kita recenter lagi. Gitu Pak. Sekarang bagus. Sekarang lagi proses Pak. Oh, proses. Iya. Nah, artinya gini, sebenarnya itu kan, kalau saya anak sore nih, kalau Mas Puguh mau cepat, cek vibrasinya dulu yang kemarin, kalau ada hitungannya, ada datanya, kemudian sekarang diperbaiki, sumber masalahnya di as propeller, berarti kan selesai masalahnya. Iya Pak. Tinggal tambahkan teorinya aja. Ya. Iya Pak. Itu sudah jadi TA nantinya. Juga ya. Hah?
Iya juga ya Pak ya, tinggal tambahin Iya. teori juga. Jadi Mas kan tinggal itu aja dari 28 kapal takbut misalnya, Mas Iya, cek noise, cek vibrasi gitu kan. Ada satu kapal bermasalah, dicek gitu tadi dari sumbernya gitu. dari mana, ketemu, oh ternyata dari as propellernya tidak center kan gitu. Betul Pak. Nah, tinggal tambahkan teori, metode, selesai sudah. Jadi TA. Iya Pak. Betul toh? Betul Pak. Iya, sudah selesai. Mas tinggal ngerangkum aja. Tinggal nambahkan teori, Mas belajar khusus tentang vibrasi dan yang lain, selesai. Ya enggak? Iya Pak. Itu. Nah, jadi kan Mas Pugu mau lulus semester depan. Ya tahun depan sih Pak, masih kurang 1 semester lagi saya, 30 Ya artinya semester depan toh. Iya semester depan. Nah, ya artinya TA-nya udah selesai kalau gitu. Iya Pak. Oke. Oke Pak. Cuma Baik, kalau misalnya sekarang kan sudah tahu Iya. permasalahan di situ. Iya. Sudah diperbaiki oleh misalnya Galangan kan gitu kan. Kemarin permasalahan kan Galangan tanggung jawab ya. Iya Galangan Pak. Hah? Iya Galangan Pak yang bertanggung jawab. Betul kan? Nah, Mas tinggal dalemin di teori dan metodenya aja. Oke Pak. Oke. Nah, Jadi itu nggak menggunakan juga teori full kemarin itu. 100% selesai. Ya, buat tambahan pembelajaran gitu. Iya. Ya. Pak. Baik Pak. Jadi kalau mau gampang, cepat semester depan mau lulus, ya sudah bikin aja itu. Oh, baik Pak. Ya. Baik Pak. Oke. Nah, jadi yang mau lulus semester depan siapa lagi? Pak Saur, Pak Rusli. Nah, siap-siap. Artinya banyak cara untuk membuat TA gitu. Salah satunya materi tentang ini. Ya, syukur-syukur nanti kalau misalnya nih, Mas tadi siapa tuh? Mas Yoga. Mas Yoga nanti bisa menghitung dengan finite element method. Misalnya, kalau mau, gitu. Bisa dihitung dengan ini. Kalau kapal apa namanya? Kalau kapal nanti kena vibrasi terus, kapan dia akan fatigue? Nah, dengan teori ini, dengan software finite element ini bisa dihitung. Harusnya. Jadi Mas Yoga itu buat pembelajarannya kapalnya sebenarnya sudah selesai. Cuma nanti bandingkan dengan penggunaan metode ini. Nah, itu jadi keren tuh. Jadi waktu pelaksanaan gimana, penggantian itu gimana, hasil akhir gimana, bandingkan dengan metode ini, nanti malah menjadi memperkaya pengetahuan kita sebagai orang kapal. Kurang lebih gitu. Oke. Nanti ketemu Pak Agus itu. Pak Agus keren tuh. Pokoknya kalau masalah vibrasi ke Pak Agus saja. Karena dulu saya diajarin juga sama Pak Agus tentang vibrasi. Oke. Nah, sekarang dari mana kita tahu tadi tata caranya sudah. Kemudian standar vibrasi, standar noise sudah. Yang terjadi pada kapal kita sudah tahu gitu. Nah, tadi kalau kita berkaca pengalaman Mas Yoga gitu, bahwa sumber masalahnya ternyata asnya tidak lining. Padahal menurut teori, ketika kapal dibangun, kapal dipasang as, bantalan dudukan dan seterusnya dari propeller sampai ke kapal itu harusnya kelas approval untuk lining itunya, as propellernya itu. Jadi harusnya sudah disetujui oleh antar pihak. Misalnya Galangan oke. Kemudian owner surveyornya oke. Kemudian kelasnya juga oke. Nah, kalau itu biasanya kalau zaman dulu kan kita ngukurnya pakai apa namanya? Pakai timbangannya pakai air. Kalau sekarang sudah model laser gitu ya. Nah, tapi masih juga terjadi permasalahan seperti ini. Itu kapalnya baru Mas Yoga. Baru Pak. Apalagi baru kan. Harusnya berarti ada kesalahan waktu approval dari lining dari kelas dong ya. Iya Pak, di situ ada kesalahan untuk waktu alignment. Atau alignmentnya itu. Iya, Oke. waktu itu. Nah, artinya kan nanti bisa dibilang tuh
Ini permasalahannya adalah alignment-nya bermasalah. Nah, bisa nanti alignment-nya dijadikan TA baru, atau hasil karena alignment tidak benar, lining-nya tidak benar, maka kapal jadi begini sehingga harus begini. Bisa dijadikan dua model TA untuk satu kasus yang sama. Satu masalah lining-nya, alignment-nya, satu lagi karena bermasalah perbaikannya harus begini. Yang lain bisa ngitung juga dengan finite element method. Kalau kapal bergetar terus, apa yang terjadi pada kapal? Apakah di struktur transversnya atau struktur longitudinalnya? Hitung ini bisa digetarin nih. Nanti bisa ketahuan nih kapalnya gimana. Oke. Nah, terus gimana ngukurnya? Nah, ini alatnya nih. Untuk noise. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ke kapal, bawa alat ini, ukur di kapal. Nah, berapa tingkat kebisingan di kapal? Nah, baca di AIMO, resolusi 468, cek tentang ini. Atau Bapak Ibu minta di MLC 2006 tadi, yang ini nih. Nih, standarnya. Standar untuk kebisingan. Di sini ada nih. Di kabin berapa, di recreation room berapa, di office berapa, dan seterusnya. Kalau ada perpustakaan dia berapa gitu ya. Oke, tapi biar bagaimanapun maksimum range untuk kebisingan itu di posisi 80 Hz. Oke, lebih dari ini tidak boleh. Kalau maksimum vibrasi 6 mm per second. Bapak ukur nanti dengan alat ini. Kalau ini berupa kebisingan. Tapi kalau vibrasi, tadi harus bongkar. Apakah baling-baling, apakah blade-nya apa-apanya, apakah asnya, atau mesinnya yang terjadi. Kalau itu terjadi, perbaikan. Kalau noise, ini tidak sesuai tadi 80 Hz, gitu, desibelnya berapa, maka cukup dengan ini. Pemasangan isolasi. Oke, untuk kebisingan kapal. Dia bisa menjadi peredam panas. Tapi saat ini kita kuliah berupa kebisingan kapal. Jadi kalau di ruang mesin, ini akan diisolasi. Termasuk kalau ruang akomodasi tidak sesuai dengan standar. Nah, ini pasang seperti ini, diisolasi. Nah, tinggal ukur lagi, cek. Nih, dah. Hari ini cukup. Mau dijadikan PR? Tidak. Cukup. Dah, kalau yang kelas pagi kan